asal katanya artinya kode. Tapi sekarang rumus dalam bahasa Arab itu juga artinya rumus fisika, rumus kimia, rumus matematika, rumzun sama rumuzun atau rumzun. Nah, jadi sekali lagi barangkali ya tadi saya katakan bahwa bahasa Indonesia itu nyaris bahasa Arab karena luar biasa banyak. Jadi kalau kosakata Arab ini dicabut dari bahasa Indonesia itu habis, nyaris habis gitu ya. Jadi tidak habis semuanya. Nah, kemudian para sahabat sekalian, bahasa Arab itu tidak hanya diadopsi ke dalam bahasa Nusantara saja atau bahasa Melayu atau sekarang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab juga itu diadopsi ke dalam bahasa Eropa, seperti hanya bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena masyarakat Eropa, katakanlah masyarakat terutama kalangan terpelajar Eropa, itu mereka dulu di abad pertama itu sangat gandrung kepada peradaban dan kebudayaan Islam. Jadi mereka bukan hanya belajar ilmu-ilmu dari dunia Islam, tetapi mereka juga bahkan meniru cara berpakaian, penampilan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita misalkan lihat gambar-gambar ilmuwan Eropa abad pertengahan gitu kan, katakanlah Galileo, maka pasti berjubah dan berjanggut. Kenapa? Karena mereka meniru ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti hanya Ibnu Sina ataupun Ibnu Rus. Nah, begitu pula hanya di dalam bahasa. Jadi bukan hanya kosakata seperti alkemi gitu kan, atau aljabar, atau alkohol, atau algoritma saja yang diadopsi dari bahasa Arab itu. Tetapi juga misalnya camel dari kata jamal, jamalun, atau cotton ya dari kata kotnun, atau misalnya cover dari kata kafaro, atau misalnya kalsium dari kata kilsun. Ini artinya kapur. Atau yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal ya kilogram. Dari kata apa? Dewan. Dari kata bukan dari kata kala dan goroma. Nah, dari sini istilah-istilah ini kemudian diadopsi juga oleh bangsa kita ini, oleh bangsa Nusantara ini, walaupun tidak langsung dari Arab, itu diadopsi dari bahasa Inggris. Tetapi pada hakikatnya ya kita mengadopsi juga dari bahasa Arab juga pada akhirnya gitu, walaupun tidak langsung dari kosakata Arab, tapi dari kosakata Inggris. Jadi kembali kepada yang tadi, luar biasa banyak. Maka kemudian kalau muncul satu pertanyaan, siapakah yang membangun bahasa Indonesia itu? Maka jawabannya tidak ada yang lain. Yang membangun bahasa Indonesia ini adalah ulama. Ya tidak ada yang lain, kan berarti kan ulama, karena tidak mungkin ada ribuan kosakata Arab yang diadopsi menjadi bagian dari bahasa Indonesia kalau bukan ulama yang membangun itu. Nah, lagi-lagi saya tekankan kembali, ingatkan kepada para sahabat sekalian bahwa para ulama yang menjadi leluhur kita ini itu tidak mungkin bisa melakukan hal itu, membangun sebuah bahasa ya kita,
yang luar biasa hebat hari ini, kalau mereka tidak memiliki wawasan keilmuan yang luar biasa hebat. Kan tidak mungkin. Kalau tidak, tadi istilahnya itu well educated, mereka tidak terdidik secara baik, tidak memiliki wawasan yang luar biasa luas, tidak berwawasan dalam skala internasional. Nah, lagi-lagi, jadi tadi kalau misalkan saya sering atau geram, sering geram kalau melihat fenomena hari ini gitu ya kan, fenomena terutama yang berkaitan dengan fenomena di tengah-tengah ulama gitu, ketika misalnya para ulama itu ada yang membentur-benturkan ya Islam dengan Nusantara, membentur-benturkan Arab dengan non-Arab dan lain sebagainya. Nah, ini saya sangat geram. Jadi mungkin itu agak sedikit jauh dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang ya produknya bisa kita nikmati seperti halnya hari ini. Nah, bahasa Arab itu atau bahasa Nusantara itu adalah nyaris, sekali lagi nyaris, memang tidak identik. Bahasa Nusantara itu atau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu nyaris bahasa Arab, hanya saja tanpa nahu dan sorof. Tetapi bahasa Arab ya bukan bahasa Indonesia gitu. Nah, karena itulah maka kemudian kita butuh yang namanya translasi. Nah, apa translasi itu? Ya tidak ada juga kosakatanya di dalam bahasa Indonesia. Ya karena tidak ada, maka ya kita terpaksa membuat kata gabungan, yaitu bisa saja disebut sebagai alih bahasa. Nah, yang ada adalah kosakata di dalam bahasa Arab, yaitu tarjama. Atau penerjemahan. Nah, jadi apa itu translasi? Translasi itu adalah penerjemahan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Nah, maka kemudian muncul satu pertanyaan, apakah Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, maka dalam konteks ini ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Salah satunya misalnya adalah Imran Nasar Hussein di dalam bukunya yang berjudul Methodology for Study of the Quran, yang secara implisit mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain di luar bahasa Arab tentunya. Nah, ya mungkin pendapat Imran Nasar Hussein ini, atau pendapat di sana disebutkan ada juga beberapa ulama yang lain gitu yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Ya mungkin terdengar agak sedikit janggal bagi kita. Nah, padahal sebetulnya tidak. Karena apa? Karena banyak sekali, bukan hanya Al-Quran, banyak sekali karya sastra yang ditulis dalam satu bahasa yang memang secara prinsip ya tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Jadi kalau Anda tidak percaya, misalnya coba saja terjemahkan syair lagu Maripi karya Haji Uko